Hai CD Besti, kami dari Living Room. Check out our interview di creativedisc.com, the number one music website in Indonesia. Halo Sidi Besti, dimanapun kalian berada, kita kembali lagi dalam Creative Dish Exclusive Interview bareng aku, Dini. Dan hari ini aku sedang bersama duo kakak beradik yang sukses menyambut AMI Awards lewat single Precious, dan baru-baru ini telah melepas album debut mereka yang diberi judul, ini menarik nih, Are You Free This Summer? Oke, so siapa mereka? Ini dia Living Room, halo. Hai. Halo. Ah, wah, apa kabar nih Living Room? Sehat-sehat aja kan? Baik-baik, Baik. Alhamdulillah. Kita sedang lagi sibuk-sibuknya promo album pertama kita. Ya. Tadi Kak Dini habis bilang judulnya. Kita sekarang lagi di jalan, karena tadi kita habis selesai les. Aku les nyanyi, Ingmar les piano. Mhm. Keren, keren, Dan keren. kita lagi di jalan pulang, tapi sedang dilanda kemacetan Jakarta. Ah, oke. Masih jauh nggak nih kira-kira dari rumah? 20 Uh, menit ya lagi. 20 menit Ya. lagi. Oh, oke Hmm. deh kalau gitu. Oke, nggak apa-apa berarti ya kita interviewnya sambil jalan aja. Ya. Oke. So guys, seperti yang udah aku sebutin di awal, Living Room ini baru aja merilis debut album berisi 8 lagu yang akan kita bahas Betul. bareng setelah ini. Oke, tapi sebelum itu, buat CD Bestie yang baru aja bergabung dan mendengarkan karya-karya dari Living Room, mungkin masih banyak penasaran siapa sih Living Room ini. Jadi mungkin boleh dari masing-masing member memperkenalkan diri dulu dan cerita gimana sih awal terbentuknya Living Room ini. Silakan. Aku Lia Mamadeo, aku penyanyi, penulis, dan rapper juga di grup Living Room. Aku Wanenji atau Ingmar, aku adalah produser dari Living Room. Aduh. Dan kita kakak adik, mungkin udah kelihatan kan ya. Kita kakak adik. Kita mulai bikin musik bareng 2018. Betul. Tapi kita baru rilis pertama tuh rilis officially pertama tuh 2022. Dan kemarin 15 Desember 2023 kemarin kita baru rilis album pertama kita, Are You Free This Summer. Alright, keren keren keren. Congratulations ya buat album debutnya. Masih. Oke. Dan kalau boleh dijelaskan sedikit, kalau genre-nya sendiri, Living Room ini lebih ke mana sih untuk style musiknya? Kalau kita bisa define mungkin lebih ke pop. Mungkin yang Hmm. paling ini pop, tapi kita juga hip hop, R&B kita juga ada. Kita agak kayak kombinasi ketiga genre itu sih. Oke. Saya penasaran, kenapa sih memilih nama Living Room? Boleh diceritain dulu nggak? Kenapa bisa milih Karena nama ini? ya sebenarnya jadi tuh di studio di rumah kita tuh beneran di salah satu sudut living room kita. Jadi misalnya nih sofa Hmm. sekitar 4 langkah ke kiri tuh studio kita. Karena sebenarnya kita nggak dikasih, kita Kurang nggak dikasih sih. nggak ada kamar luang untuk jadiin studio. Jadi kita orang tua kita mutusin studio kita ditempatin di living room, di ruang tamu kita. Gitu. Hasil Oke, living room. sesimpel itu sebenarnya berarti ya Sesimpel untuk itu betul. Oke, untuk penamaan grupnya. Alright, alright, menarik, menarik, menarik. So, single utama kalian dalam album itu ada yang judulnya Frozen. Boleh diceritain sedikit ini sumber inspirasinya dari mana sih? Oke, jadi karena aku yang nulis lagu Frozen, aku bisa cerita sedikit. Frozen itu tentang keinginan untuk beku atau berada di dalam satu momen selamanya gitu. Untuk bisa beku dalam satu titik atau dalam satu momen dan um, ingin bisa hidup dalam momen itu selamanya ya. Um, tapi kan jadi lirik utama di chorusnya tuh I wish we could be frozen in time forever like this. Aku berharap, Oh. aku pengen deh beku dalam momen ini selamanya kayak gini. Itu kan ada dua arti tuh. Jadi satu, um, kita senang banget sama dalam momen ini sehingga kita pengen beku dalam momen ini selamanya. Tapi juga kita orang tuh bisa ngomong kayak gitu tuh karena mereka tahu bahwa momen ini tuh gak selamanya. Hmm. Tidak, kebahagiaan ini nih yang kita lagi merasa sekarang di dalam momen itu tuh tidak selamanya. Jadi kita
merasa itu cukup menarik gitu, karena ya seneng iya, tapi juga ada sedihnya, dan aku mulai nulis lagunya tuh dari konsep itu. Oke, berarti mungkin kalau kita lagi nonton movie gitu, kita kayak pengen di-pause aja di bagian yang menariknya gitu aja ya. Iya. Oke, oke, oke. Alright, so deep. So, untuk konsep albumnya sendiri nih, ini kan ada 8 lagu di dalam album Are You Free This Summer. Di situ ada Miss Call, Stars, 4L, Precious, Frozen, Bloom, Stupid, dan juga Slow. Dari konsep albumnya sendiri sih, ini lebih bercerita tentang apa sih secara keseluruhan untuk album debut kalian? Untuk konsep albumnya sih semua tentang lagu-lagu itu semua tentang cinta muda ya, cinta monyet, Oh. tentang menjadi pemuda di Jakarta dan jatuh cinta, pergi jalan-jalan, patah hati, dan semua perasaan yang ada dalam dalam jatuh cinta itu. Karena aku yang nulis semua lirik di album ini, aku merasa kayak di lagu-lagu ini tuh apa ya, menceritakan semua aspek jatuh cinta, kesedihannya, kesenangannya, kemarahannya, kebucinannya, itu semua cerita-cerita dan tema-tema itu tuh semua ada di album kita ini. Oke, jadi roller coaster perjalanan seseorang waktu pacaran gitu ya, untuk kisah cinta deh, naik turun ya. Oke, oke, oke. Ya, kalau dengerin album kalian tuh berasa balik ke usia muda sih saya nanti. Oke, kalau dari album sendiri ada lagu yang paling kalian sukai nggak? Yang paling menurut kalian paling bikin bikin kalian bangga atau punya cerita menarik tersendiri dari 8 lagu ini? Mungkin masing-masing punya jawaban yang berbeda, silahkan. Kalau dari album kalau buat aku lagu yang paling berkesan adalah Frozen, karena hasilnya aku bangga banget, dan itu adalah salah satu lagu yang proses menulis dan produksi lagunya itu paling lama, kayak di proses yang paling panjang buat kita. Aku lagi di masa produksinya, aku halo Kak, maaf masih kedengeran nggak? Ya, halo, halo. Oke. Barusan sempat ngepost sih, sebentar. Aku coba. Tadi sempat hilang kayaknya sinyalnya ya. Iya. Nggak apa-apa. Aku Oke, ulang mungkin lagi ya, Kak. boleh. Atau saya ulang lagi dari pertanyaannya, nanti boleh diulang dari jawabannya dari pertama aja. Jadi biar nanti nantinya lebih gampang. Oke. Oke, dari album kalian sendiri, di sini ada 8 lagu, dan boleh tahu nggak dari 8 ini, mana lagu yang paling kalian proud of, atau kalian banggakan, atau mungkin punya cerita menarik tersendiri? Kalau masing-masing member punya jawaban, boleh silahkan dijawab masing-masing. Kalau buat aku, lagu yang aku paling bangga tuh Frozen. Karena menurut aku itu lagu yang paling beda dari semua lagu yang kita udah pernah rilis dan dari album ini, dan ini lagu ini adalah lagu dengan proses menulis dan produksi salah satu yang paling panjang prosesnya. Kayaknya hampir kayak setahun, 1,5 tahun ya kalau nggak salah. Dan juga kan aku yang produce lagunya. Di masa produksi lagu ini tuh aku kayak belajar banyak hal. Aku kayak jadi belajar banyak hal tentang musik, karena kalau aku boleh cerita sedikit, kalau di bagian pertamanya tuh kan ada bagian hip hopnya, terus di menjelang akhir lagunya tuh ada bagian bossa nova, jazz itu kan. Eh, dan itu juga pas kita lagi memutuskan untuk membuat perubahan genre itu, kayak itu proses untuk melaksanakannya tuh susah buat aku sebagai produser, dan juga karena itu aku jadi belajar, dan aku harus kayak ngulik banyak lagu di genre bossa nova dan juga lagu-lagu yang juga punya perubahan genre yang mirip dengan Frozen. Dan akhirnya hasilnya jadi satu lagu yang aku banggakan, dan juga
kayak dari segi liriknya aku juga suka banget gitu. Jadi Oke, keren. Kalau dari Liam sendiri? Mm-mm. Kalau dari aku, kayaknya lagu yang paling enak gitu kali menurut aku ya di album ini tuh lagu berjudul Stupid. Ini lagu yang Oh. keluar Januari 2023, jadi beberapa ya sebelum albumnya keluar, jadi udah pernah keluar. Tapi lagu Stupid itu menurut aku kayak sangat apa ya, perasaan yang aku merasa waktu aku menulis lagu itu tuh setiap kali aku dengerin tuh tiba-tiba balik lagi gitu, dan kayak aku jadi teringat hal-hal kecil yang menolong aku menulis lagu itu, dan kejadian-kejadian yang jadi inspirasi untuk lirik-lirik spesifik. Uh, um, dan kayaknya itu juga lagu yang membuka banyak kesempatan untuk kita, dan kita jadi ketemu banyak teman-teman baru lewat lagu itu, yang kayak mau itu musisi lain atau pendengar musik kita, penggemar musik kita yang um, apa ya, mungkin baru bikin kontak sama kita tuh abis dengerin lagu itu, yang mereka kayak aku suka banget lagu Stupid itu. Jadi aku iya sih, aku seneng aja sih kalau lagi dengerin lagu itu. Bukan karena lagunya seneng ya, lagunya sedih banget sebenarnya. Tapi kayak aku merasa kayak satu, cukup bangga aku bisa menulis lagu itu, dan juga aku masih bisa, itu salah satu lagu dari album kita tuh yang aku masih cari tuh setiap beberapa bulan tuh aku pengen dengerin deh. Jadi lagu favorit aku dari album kita sih Stupid. Oke, jadi masing-masing punya cerita sendiri ya di masing-masing lagunya dan punya favoritnya sendiri. Oke, so kalau untuk promosinya nih, apa aja sih yang sudah kalian lakukan untuk promosi album ini? Kita udah dapat kesempatan manggungin lagu-lagu dari album ini beberapa kali. Kemarin tanggal yang terakhir tuh kemarin Januari akhir kita mengadakan album release party. Kita mengajak teman-teman untuk, dan di situ kita nyanyiin satu albumnya full untuk pertama kali. Itu ya, dan ini ketemu sama teman-teman media seperti ini, dan ya ada konten-konten juga di berbagai platform sosial media kita. Untuk semua lagu di album kita sekarang sudah ada lirik video, jadi teman-teman yang mau ikut nyanyi atau pengen belajar liriknya itu sudah ada di YouTube kita. Itu sih kali ya. Oke, benar. Karena menurutku sekarang kalau untuk musik video, video lirik itu menurutku sekarang bisa dibilang cukup penting buat kita yang apalagi yang suka sama lagunya biar bisa singelong bareng. Iya, benar. Iya, setuju. Oke, kalau dari musisi favorit sendiri, kalian punya nggak sih musisi favorit yang inspirasi kalian bikin album ini? Oh, kalau untuk album ini ya, aku lagi suka banget Pharrell Williams. Itu inspirasi besar untuk kita berdua. Oke. Dan untuk penulisan sendiri, aku banyak dapat referensi dari rapper Korea, dia namanya Changwoo. Aku yakin kalau orang-orang udah dengerin lagu-lagu Living Room, nggak usah dengerin lagunya Changwoo, mereka akan ketemu banyak kemiripan. Karena kita berdua tuh emang se-fans itu sama dia. Jadi itu satu. Untuk yang apa lagi yang kayak lebih spesifik. Tapi lucunya tuh untuk setiap lagu tuh inspirasinya beda-beda gitu. Jadi karena kita emang pengen kayak gitu, kita ingin membuat album pop dengan rasa-rasa yang beda gitu di setiap lagunya gitu. Jadi ada satu lagu yang inspirasinya tuh kayak lagu Justin Bieber waktu dia masih kecil. Terus itu juga ada juga lagu R&B yang mungkin akan membuat orang-orang teringat akan Usher atau D'Angelo. Ada juga lagu kayak
Stars itu kita banyak dapat inspirasi dari hip hop dari tahun 2000 dari tahun 90-an. Jadi ya setiap lagu tuh beda-beda sih. Iya, iya. Dan banyak banget lah inspirasi kita untuk album yang ini. Dan bahkan kalian tuh juga ternyata dengerin lagu-lagu lawas juga ya dari tahun 90-an 2000-an awal itu juga kalian dengerin ya. Wow. Benar. Keren. Kalau bisa cerita sedikit aku untuk lagu kita yang berjudul Miss Call tuh kita harus bayang itu kan lagunya inspirasi utamanya tuh lagu-lagu R&B dari tahun 2000-an. Jadi kita banyak ngulik karya-karyanya Pharrell, Usher, Justin Timberlake. Oke. Oh iya. Dan untuk setiap lagu tuh ada referensi beda-bedanya gitu. Right. Kirain kadang kan kalau misalnya musisi sekarang mungkin nggak banyak yang tahu juga. Misalnya kayak Usher, memang sekarang lagi hype, apalagi kemarin dia habis tampil di NFL ya. Cuman kalau kayak Destiny's Child itu kan sekarang sudah tidak muncul lagi karena memang grupnya sudah tidak berkarya. Cuman ternyata kalian mendengarkan referensinya itu bahkan dari zaman Destiny's Child masih awal-awal kan 2000-an kan itu. Oh berarti maksudnya kalian untuk mendengarkan musiknya tuh panjang banget gitu termnya dari masing-masing tahun tuh kalian bisa masukkan ke dalam lagu di dalam album kalian. Oh keren. Saya baru pagi ini aja aku lagi dengerin salah satu lagu favorit aku, Either to You. Gue suka banget. Aku lagi pengen nulis lagu seperti itu. Jadi ya banyaklah kita referensi ya. Wah, bagus. Keren. Kalau konser 2024 sendiri nih, ada nggak konser yang kalian tunggu-tunggu? Ada yang kalian pengen tonton banget gitu? Kemarin tuh kita sempat bikin rencana mau pergi ke Singapura untuk nonton Bruno Mars. Tapi nggak jadi karena Ingmar lagi ujian. Ingmar lagi sibuk-sibuknya. Siapa lagi ya kalau lagi aku pengen nonton? Belum ada sih yang aku kayak pengen ada nonton. Belum. Yang datang ke Jakarta ya belum ada sih. Tapi yang kemarin aku pengen banget tuh nonton tuh itu Bruno Mars. Oke. Kalau misalnya di 2024 ini atau konser terakhir yang kalian tonton ada nggak? Atau festival terakhir? Paling jadi ada ini kita nonton. Jadi kita kan penggemar berat penggemar hip hop Korea kan. Dan kemarin tuh sempat ada festival hip hop Korea di waktu itu ada DJ Expo. Jadi kita datang dan gak hanya itu aku ada kenalan dan aku sempat ketemu salah satu rapper favorit aku yang manggung di sana. Dan itu si rapper itu namanya Shike, dan aku kayak aku bilang aja ke temen aku yang kenalan ini, dia kayak yang kenalan ini dia kayak aku bilangnya gue suka banget loh sama dia, kayak gue fans banget dia salah satu alasan gue mulai bikin musik gitu. Habis itu tiba-tiba dapat kesempatan ketemu dan sempat foto gitu. Jadi itu keren. Habis itu balik lagi ke J-Expo, aku nonton Synchronize, iya, Pesta Pora juga iya. Iya sih, lagi tahun lalu tuh lagi banyak nonton festival dan konser. Kita datang ke WTF juga. Aku juga sempat nonton Blackpink pas mereka datang kemarin. Oh iya. Keren banget. Oke. Kalau konser sendiri aku kemarin tuh sampai Juni tahun lalu tuh aku lagi kuliah di Inggris. Dan kalau tahun 2023 tuh aku sempat tahun 2022 aku nonton Kendrick Lamar. Kalau tahun 2002 nonton di sana berarti? Iya, di sana benar. Wah, iri banget. Aku nonton Kendrick Lamar. Keren. 2023 tuh aku nonton Post Malone. Jadi banyak di situ juga. Banyak ya. Keren. Wah, iri banget. Aduh. Oke. By the way, kalian tuh ada Wikipedia-nya nggak sih? Belum. Kayaknya belum deh. Belum deh kayaknya. Bikin dong, bikin Wikipedia-nya.
Jadi kalau kita mau cari-cari tahu, kira kalau mau cari tahu tentang kita ke Instagram kita aja, Ya, Living Room 1 oh iya sih, bisa sih. Cuman misalnya kalian suatu saat akhirnya, oke deh kita bikin Wikipedia, kira-kira halaman awalnya itu kalian akan ngomongin apa nih? Kalian akan memperkenalkan living room sebagai apa? Kira-kira kalimatnya nih. duo kakak beradik bermusik itu sih. Nggak usah ngomong kakak beradik sih, duo Dia itu pop. kan Duo pop ya duo pop. Ya. Soalnya kan unik ya, karena kan menurutku kalau misalnya ada sebuah grup atau band yang dia ada hubungan keluarga tuh kayak lebih menarik kan, lebih unik gitu biasanya. Semua orang pasti nanya, kalian nggak berantem? Terus kita harus sekali lagi jawab, enggak ada. Oke. Jadi kita harus tulis itu di halaman. Di bio Itu gitu. kayak, mereka kakak adik dan lihat mereka tidak pernah berantem. Jadi semua orang tidak nanya lagi. Good. Lucu. Oke, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari Kreatif Dis. Mungkin dari Living Room sendiri nih, next plan di 2024 setelah merilis album ini ada rencana apa nih di dalam project bermusik? Misalnya ada kolaborasi mungkin atau rilis musik video atau apa? Silakan. Well, buat tahun ini kita jujur aja kita lagi lebih fokus ke kolaborasi. Kita ada beberapa rencana dengan beberapa artis, dengan artis dari Indonesia yang kita akan collaborate with. Indonesia itu. Dan ya kayaknya kita tahun ini bakal sibuk dengan itu, tapi kita akan fokus rilis dan bikin musik kita sendiri. Jadi ya kalian stay tune aja dan lihat Instagram kita, pasti kita bakal update kalau kita ada apa. Kalau yang paling deket itu kayaknya di akhir Maret atau di awal April akan ada kolaborasi aku sendiri satu sama penyanyi cewek di Indonesia. Itu sih, kayaknya aku cuma bisa bilang itu. Aku nggak bisa bilang sama siapa. Oke, kejutan berarti ya. Aku bisa bilang ini, lagunya tuh lagu yang jadi lagunya tuh udah keluar, dan yang akan keluar dengan aku tuh remix dari lagu itu. Stay tune. Ditunggu. Oke. Maret atau April berarti ya? Maret April gitu ya? Maret atau awal April. Oke. Siap. Jangan lupa kabarin Kreatif Dis. Biar nanti kita bantu promosiin. Oke deh kalau gitu. Living Room, thank you so much ya atas obrolan yang sangat seru ini. Kalian sangat menginspirasi pastinya untuk muda-mudi di Indonesia, apalagi yang pengen berkarya mengeluarkan musik. Kalian bisa menginspirasi mereka semua untuk gak stop mengejar mimpi-mimpi mereka, apalagi dalam soal bermusik. Keren banget. Oke deh, sukses ya buat kalian. Mudah-mudahan promosi albumnya lancar, dan kalau misalnya ada rilisan terbaru, jangan lupa kabarin Kreatif Dis. Oke? Siap. Thank you banget. Hati-hati di jalan ya guys. Thank you.